teman-teman, bertemu lagi kembali dengan Angel. Saat ini saya menggantikan Pak Sunar untuk menyampaikan analisa saham mingguan. Saya akan membahas 6 saham yang minggu lalu naiknya sudah cukup tinggi ya, yaitu antara 6% sampai dengan 37% lebih. Apakah masih bisa naik lagi? Pertama, saya akan membahas saham agro. Minggu lalu, agro masih berhasil naik lagi dengan kenaikan cukup tinggi yaitu 21,03%. Apakah masih bisa naik lagi minggu ini? Kita lihat di daily chartnya. Hari Jumat minggu lalu 25 Juni 2021 berhasil breakout ke atas 1675 dengan mencapai puncaknya di 1765. Sayangnya ditutup di bawah 1675. Bagi yang sudah punya agro, silakan pasang trailing stop di 1635 dan 1600. Bagi yang belum punya agro, boleh tunggu buy on weakness di area 1380 dan 1420. Yang artinya jika terkoreksi, tunggu rebound ke atas 1420 baru buy bertahap. Dan average up di harga 1495 dan 1535 dengan target price terdekat di 1750 dan 1800. Jangan buy atau average down agro jika turun lagi di bawah 1380 ya. Perlu diingat, kenaikan agro dalam 5 minggu terakhir sudah naik 98,7%. Uptrendnya masih bagus dan masih ada peluang naik lagi. Akan tetapi minggu ini agro rawan koreksi. Ciri khasnya dari agro seperti yang sering dibahas Pak Sunar adalah kalau naik, umumnya kenaikannya tinggi, bisa berhari-hari dan berminggu-minggu. Kalau koreksinya juga bisa dalam berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Jadi waspadalah, selalu pasang trailing stop untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat dan stop loss untuk mencegah dari kerugian yang lebih mendalam. Bagi yang ingin buy high sell higher atau average up agro, boleh buy jika naik kembali ke atas 1675 dan 1750 dengan target price berikutnya di 1800 dan 2000. Buy-nya jangan terlalu banyak ya, bertahap saja. Analisa saham minggu ini berikutnya adalah BRMS. Minggu lalu BRMS berhasil rebound naik tinggi yaitu 22,98%. Apakah masih bisa naik lagi minggu ini? Kalau dari pengamatan weekly chart BRMS, setelah naik tinggi dalam satu minggu depannya, kemungkinan besar koreksi. Dari 6 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, kenaikan tinggi 5 minggu, minggu depannya koreksi. Hanya 1 minggu saja. Yang minggu depannya berhasil naik tinggi kembali. Yang sudah punya BRMS, jangan lupa pasang trailing stop di 104 dan 100. Bagi yang ingin buy high sell higher atau istilahnya average up BRMS, boleh buy jika berhasil naik ke atas 109, 113, dan 120 dengan target price di 127 dan 135. Bagi yang ingin buy on weakness, ada baiknya tunggu di area 90 sampai 93. Jadi buy-nya bertahap. Jika koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas 93, baru buy. Dan buy up atau average up jika berhasil naik ke atas 97, 100, dan 104 dengan target price 113. Analisa saham minggu ini berikutnya adalah AGII.
Minggu lalu AGII berhasil rebound naik tinggi yaitu ke 37,74%. Apakah masih bisa naik lagi minggu ini? Kalau dari pengamatan weekly chartnya, setelah 1 minggu naik tinggi, minggu depannya walaupun bisa mencapai higher high, tetapi kemungkinan besar akan terkoreksi. Dalam minggu ini, AGII akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 50% di 1440. Jika berhasil rebound kembali ke atas 1440 dan selama bertahan di atas 1440, AGII peluang mencapai target Fibonacci retracement 1595. Bagi yang sudah punya AGII, pasang saja trailing stop di 1370 dan 1285. Harga 1286 adalah level Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi jika turun di bawah itu lebih baik dijual dulu. Bagi yang ingin buy on weakness, tunggu di area 1145 dan 1185. Average up-nya jika berhasil naik ke atas 1285 dan 1370. Yang ingin buy high, sell higher atau average up AGII, boleh buy-nya bertahap saja jika berhasil naik kembali ke atas 1440 dan 1500 dengan target price terdekat di Fibonacci retracement 38,2% di 1595. Jika berhasil naik lagi di atas 1595, boleh average up di 1995, 1650 dan 1700 dengan target price terdekat di 1800 dan 2100. Analisa saham minggu ini berikutnya adalah EMTK. Minggu lalu EMTK masih berhasil naik 9,8% ya. Apakah masih bisa naik lagi minggu ini? Minggu ini EMTK akan mencoba untuk breakout ke atas 2680. Bagi yang sudah punya EMTK, silakan pasang trailing stop di 2470 dan 2410. Bagi yang ingin buy on weakness EMTK, bisa pilih di area 2320 dan 2360 atau di area 2150 dan 2190. Area buy on weakness ini sudah pernah disebutin oleh Pak Sunar ya. Yang ditandai dengan kotak merah ini, bagi yang ingin average up dan buy high, sell higher, ada baiknya tunggu buy terhadap jika berhasil naik ke atas 2640, 2680 dengan target price di 2800 dan 3000. Analisa saham minggu ini berikutnya adalah Boga. Kalau kita perhatikan di weekly chartnya, Boga ini masih di area sideways-nya. Pak Sunar sudah kasih tanda kotak merah di analisa saham sebelumnya. Sideways areanya di trading range 1300 sampai dengan 1435. Minggu ini Boga akan berjuang untuk keluar dari sideways range-nya. Bagi yang sudah punya Boga, pasang trailing stop di 1405 dan 1380. Jika ingin buy on weakness Boga, ada baiknya untuk tunggu di area 1280 dan 1300. Dan belinya bertahap mulai dari 1300, 1325, 1350 dan 1360 dengan target price 1380 dan 1435. Yang ingin buy high, sell higher dan average up Boga, boleh buy bertahap jika berhasil naik kembali ke atas 1420,
1435 dan 1455. Jika berhasil breakout ke atas 1455, maka target price berikutnya untuk Boga adalah di 1495 dan 1535. Dari mana angka 1495? Kalau kita lihat mundur ke belakang di weekly chartnya, 195 adalah swing high sebelumnya di tanggal 18 Agustus 2020. Jika berhasil naik ke atas 1495, Boga masih peluang besar mencapai target price 1535 dan 1565 sesuai di chart. Analisa saham minggu ini berikutnya adalah DMMX. Sebelum membahas DMMX, Pak Sunar sering menyebutkan di saham jangan takut ketinggian. Selama uptrendnya masih bagus dan belum ada konfirmasi kebalikan arah, maka masih tetap akan berlanjut ke atas. Koreksi di jalur uptrend memang sering terjadi. Jadi strateginya adalah pasang stop loss dan trailing stop selalu. Kalau berhasil rebound kembali dan breakout, jangan takut untuk buyback. Psikologi trader umumnya kalau sudah jual, entah itu kena trailing stop atau stop loss, umumnya berharap buyback di bawah harga jualnya. Misalnya suatu saham turun di bawah 800, kena trailing stop, umumnya berharap buyback di bawah 800. Menunggu di bawah di support berikutnya. Kalau tidak dikasih, harga berhasil breakout kembali ke atas 800, umumnya tidak berani buyback. Padahal kalau berhasil breakout kembali, maka uptrend saham tersebut akan lanjut. Kalau takut, belinya bertahap saja, sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan di video. Baik, kembali ke saham DMMX. Yang sudah punya DMMX, pasang trailing stop di 1475 dan 1355. Jika ingin buy on weakness, tunggu di area 1135 dan 1200. Jadi buy-nya jika koreksi di bawah 1200, kita tunggu jika harga berhasil naik kembali ke atas 1200, buy-nya bertahap di 1200, 1255, dan 1355 dengan target price terdekat di 1475. Jika turunnya di bawah 1135, tidak disarankan hold atau average down. Bagi yang ingin buy high, sell higher DMMX atau average up DMMX, maka tunggu jika DMMX sudah berhasil naik kembali ke atas 1625, 1650, 1675. Buy-nya bertahap saja ya. Jadi setiap kenaikan Rp25 dengan target price berikutnya di 1.800 dan 2.000. Oh iya, sebagai penutupan, seingat saya DMMX ini sering dibahas di analisa saham channel Saham Profit sejak awal April 2021 ya. Selamat yang mengikuti dari awal, profitnya luar biasa. Kata Pak Sunar, rajin menonton, mencatat, dan buy. Selama kita sabar, fokus dan disiplin, semoga selalu diberkati dengan profit yang luar biasa. Amin. Sekian dan terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan atau saran, boleh ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa likes ya, karena supaya Angel makin semangat. Juga jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ada video yang ketinggalan. Jadi sampai sini, sampai jumpa.